Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Selamat bertemu kembali dengan saya, Christian Amaki. Selamat berjumpa kembali dalam channel ini. Dan kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena pertolongan Tuhan, kita boleh ada sebagaimana kita ada sampai di penghujung tahun 2022. Itu semua karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada yang menyaksikan renungan ini, kita mengucap syukur sebelum kita meninggalkan tahun 2022 dan memasuki tahun yang baru, tahun 2023 yang akan datang. Dan mari kita merenungkan betapa baiknya Tuhan atas kehidupan kita. Mari kita mengucap syukur dalam segala hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita di tahun 2022. Dan kita mengucap syukur Tuhan menyertai kita hari demi hari. Langkah-langkah kita dituntun oleh Tuhan. Dan begitu banyak perkara-perkara yang ajaib yang kita bisa alami bersama dengan Tuhan. Ada begitu banyak kejadian-kejadian yang mungkin menakutkan iman kita, mengkhawatirkan iman kita. Tetapi kita boleh ada di penghujung tahun ini semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Itu yang patut kita syukuri, itu yang patut kita berterima kasih kepada Tuhan. Meskipun kita tidak melewati dengan mudah, tetapi Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Tak terasa kita sudah memasuki di penghujung tahun 2022, dan sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun ini dengan banyak kenangan, dan kita akan memasuki tahun yang baru dengan harapan yang baru, dengan berkat-berkat yang baru, dengan mimpi-mimpi yang baru, bahkan dengan hal-hal yang tak terduga pun bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi marilah kita bersama-sama untuk mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita sebaik mungkin untuk menghadapi tahun yang baru dengan tantangan yang baru dan dengan berkat-berkatnya yang baru. Dan kita juga dengan ikhlas meninggalkan tahun 2022 ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan karena kita bisa melewatinya dengan baik. Sebelum kita masuk di dalam tahun 2023, mari kita coba membacakan satu firman Tuhan menjadi perenungan buat kita di dalam Mazmur pasal yang ke 121 ayat yang pertama sampai pada ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian: Tuhan penjaga Israel, nyanyian Syiara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah firman Tuhan menjadi panduan kita untuk kita masuk di tahun 2023 akan datang, bahwa Tuhan adalah penjaga Israel. Tuhan adalah yang menjadi sumber pengharapan kita. Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Tuhan adalah kubu pertahanan kita. Firman Tuhan berkata dalam ayat yang pertama, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolongan kita di tahun 2023 yaitu datanglah dari Tuhan, datangnya dari Tuhan. Ayat yang kedua berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus dan yang diberkati oleh Tuhan, pertolongan kita di tahun 2023 datangnya dari Tuhan. Itulah sebabnya mari kita siapkan hati kita, siapkan iman kita untuk kita menaruh pengharapan kita seutuhnya hanya kepada Tuhan. Sebab pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bahkan Tuhan berkata demikian, Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Tahun 2023 adalah tahun yang dikatakan sebagai tahun yang penuh dengan kegelapan. Tetapi bagi orang percaya, bagi orang Kristen, bagi saya dan saudara yang mendengarkan channel ini, Tuhan adalah pertolongan kita. Pertolongan kita ialah datang daripada Tuhan. Bahkan Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap.
Tuhan kita tidak akan pernah terlelap untuk menjaga kehidupan saya dan saudara di tahun 2023. Mari mantapkan iman, siapkan hatimu, siapkan pikiranmu, siapkan hati dengan sungguh-sungguh untuk memasuki tahun ini dengan penuh keberanian, tanpa penuh kecemasan. Tuhan berkata, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhan kita tidak akan pernah tertidur, tidak akan terlelap di tahun 2023. Dia akan terus mengawasi, menjaga, melindungi, memelihara, dan menuntun saya dan saudara. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan yang diberkati oleh Tuhan, dimanapun saudara berada, baik yang ada di kota-kota besar, di kota-kota kecil, di desa-desa terpencil sekalipun, bahkan di tempat-tempat yang tidak bisa dijangkau hari ini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, percaya dengan segenap jiwamu, dan percayalah kepada Dia bahwa hanya Tuhan yang sanggup menolong engkau di dalam segala sesuatu. Ayat 5 berkata, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tahun 2023, Tuhanlah penjaga kita. Tahun 2023, Tuhanlah naungan kita. Dan matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Mari kita persembahkan seluruh kehidupan kita di tahun 2023 yang akan datang dengan percaya bahwa Tuhanlah yang menjadi penjaga kita, Tuhanlah yang menjadi naungan kita, dan juga matahari tidak akan menyakiti saya dan saudara, bahkan juga bulan tidak akan menyakiti kita pada waktu malam. Itulah sebabnya pada kesempatan ini, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan, sebab sumber pertolongan kita datangnya daripada Tuhan. Dan ayat yang ke-7 dan ayat 8 berkata, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Jaminan kita adalah Tuhanlah yang menjaga saudara-saudara terhadap segala kecelakaan. Ia tidak akan meninggalkan kita, bahkan Ia akan menjaga nyawa saya dan saudara. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.